TKW lovers dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Jangan lupa bersyukur. Berapapun gaji kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita pandai bersyukur pasti akan berkah dan cukup untuk sebagai biaya hidup, bukan gaya hidup. Kalau kita menuruti gaya hidup, itu tidak akan pernah merasa yang namanya cukup. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang TKW di Singapura. Oke, hari ini saya akan membagikan pengalaman saya selama bekerja di Singapura, yaitu proses bekerja di Singapura. Mau kerja di Singapura itu juga ada prosesnya loh teman-teman. Tapi yang baru bergabung dan menemukan channel TKW Lovers, silahkan untuk memberikan support dan dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, proses kerja ke Singapura itu yang pertama kita harus daftar ke PT penyalur tenaga kerja yang ada di Indonesia. Ini yang pertama kalau kita lewat PT, karena dalam masa sekarang ini, di zaman yang sudah modern ini ya teman-teman, kita bisa langsung masuk ke Singapura melalui agent di sini langsung, atau direct employer atau majikan langsung, itu bisa. Tapi yang kita bahas hari ini yang pertama yaitu kita lewat PJTKI di Indonesia. Nah, setelah daftar kita masuk PT, habis itu kita akan di medical. Medical ini untuk mengetahui apakah kita itu sehat atau ada penyakit. Biasanya kalau sakit itu tidak diterima ya teman-teman, jadi kita ditolak. Nah, kalau kita sudah lolos medikalnya, itu sudah fit, kita akan proses pembuatan paspor. Nah, di situ habis paspor sudah jadi, masih proses lah istilahnya ya, belum jadi. Kalau kita sudah proses paspor sambil menunggu datangnya job atau pekerjaan yang akan kita terima. Nah, di sini saat kita menunggu job itu pasti ada yang namanya interview. Jadi kita akan diinterview oleh majikan. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang tips bagaimana agar lolos interview majikan dan apa saja ya yang diinterview oleh majikan itu. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan job dan paspor sudah jadi, itu saat kita mendapatkan job itu paling selang beberapa hari itu job akan turun. Itu lewat PT kita ada job turun, mungkin kerjanya apa, jobnya apa, itu di video saya sebelumnya yang itu pekerjaan TKW Singapura itu saya bahas sebelumnya ya teman-teman. Nah, setelah job turun, job sudah turun, sudah kita tanda tangani, sudah kita setujui, itu akan ditentukan tanggal berangkatnya kapan. Tapi sebelum itu kita harus menunggu turunnya IPA atau visa. Ini yang kita pakai dalam perjalanan ke Singapura. Itu untuk masuk ke Singapura ini kita harus memiliki visa kerja. Nah, disitulah kenapa kita kerja itu dibilang legal atau resmi, karena kita memiliki IPA atau visa kerja. Kalau PJTKI itu tidak memiliki visa kerja atau IPA, itu artinya PJTKI tersebut itu ilegal, dan ini jangan diterima ya teman-teman.
Nah, saat IPA sudah turun, sudah kita terima, itu akan ditentukan tanggal berangkatnya kapan. Nah, seandainya tanggal 15 Mei berangkat gitu ya. Setelah itu kita berangkat lewat Bandara Changi Airport atau lewat Batam, itu juga bisa. Nah, di sana saat kita di imigrasi itu akan dicek termasuk visa kerja kita, paspor, itu akan dicek. Jadi yang kita butuhkan di sini cuma visa kerja dan paspor. Untuk KTP atau data-data kita Indonesia itu, identitas kita yang di Indonesia itu tidak usah dibawa, tidak apa-apa gitu teman-teman ya. Nah, setelah sampai di bandara, kita akan dijemput oleh biasanya itu kadang agent, kadang juga ada di sini itu ada tempat khusus untuk TKW seperti itu, besar sekali itu teman-teman ya. Di sana penginapannya ada. Itu saya 2 kali pernah masuk situ, tapi yang 2 kali waktu itu langsung dijemput agent. Jadi kita habis sampai di bandara itu biasanya langsung medical. Itu kalau yang nggak dijemput agent itu langsung masuk medical di sana. Setelah medical selesai di tempat itu, nanti kita akan diantar ke agent masing-masing jika kita tidak langsung dijemput oleh agent ya. Nah, setelah sampai di agent, kita tinggal menunggu jemputan dari majikan. Tapi biasanya ada majikan yang mau bersih. Apa artinya mau bersih itu? Kita bikin work permit dulu baru dijemput majikan. Tapi ada juga majikan yang langsung menjemput setelah medical. Jadi work permit itu kita buat setelah masuk di rumah majikan. Dan work permit sulitnya atau pas itu identitas kita kerja di sini ya. Itu setelah sampai di Singapura itu sekurang-kurangnya 14 hari harus sudah bikin ya teman-teman. Jadi kadang kita buat saat di agent, kadang kita buat saat sudah di rumah majikan, itu no problem. Itu prosesnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit itu pengalaman saya tentang proses kerja ke Singapura. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video saya dan selalu memberikan support dan dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin perjumpaan kita sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman dimudahkan pekerjaannya, dan yang baru proses atau punya niatan kerja ke luar negeri, semoga mendapatkan majikan yang baik dan lancar rezekinya, prosesnya lancar. Amin amin Allahumma amin. Oke, bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.